berakhir di tahun 2022 dan bulan Desember adalah batas penyaluran terakhir PKH dan BPNT tahun 2022. Bagaimana tahun 2023 PKH dan BPNT di stop untuk semua KPM segala usia termasuk usia 40 tahun ke atas? Bukankah selama ini yang sering diberitakan hanya KPM PKH usia muda saja yang akan terhapus dari PKH dan BPNT? Simak terus videonya agar tidak gagal paham dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan ceria dan diliputi dengan kebahagiaan. Dan khususnya bagi keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH, tentunya menjelang akhir tahun, bantuan yang dinanti-nantikan mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial. Itu artinya Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan PKH yang terakhir di tahun 2022. Bantuan PKH tahap 4 ini juga disalurkan bersamaan dengan bantuan sembako BPNT periode bulan Oktober, November, Desember, dan BLT BBM tahap kedua. Nah, berbeda dengan tahap sebelumnya yang disalurkan melalui Bank Himbara, pada tahap 4 ini bantuan PKH disalurkan melalui PT Pos. Kerjasama antara Kementerian Sosial dengan PT Pos dalam hal penyaluran bantuan program Keluarga Harapan PKH bukanlah yang pertama kali ya teman-teman. Jauh sebelum kerjasama dengan Bank Himbara, Kementerian Sosial telah lama menggandeng PT Pos sebagai lembaga bayar. Nah teman-teman, karena penyaluran untuk semua bansos pada bulan November dan Desember disalurkan, ini merupakan periode triwulan terakhir di tahun 2022. Apakah nantinya masih berlanjut atau dihentikan di tahun 2023 nantinya? Apakah teman-teman sudah siap sekiranya bansos dihapuskan? Ya, kita berharap saja, tentunya berharap yang terbaik bagi masyarakat ya teman-teman. Semoga saja PKH dan BPNT ada di tahun 2023 nantinya. Pasalnya, Kementerian Sosial selalu mengubah kebijakan-kebijakannya dan tentunya ini juga sangat berpengaruh dengan ketersediaan anggaran bansos di tahun 2023. Nah teman-teman, bagaimana berita lengkapnya? Simak terus informasinya hingga tuntas. Dan bagi yang baru berkunjung, langsung diklik dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan berita gratis dari channel PKH Reportase. Apakah Kementerian Sosial menghapus program PKH dan BPNT di tahun 2023? Tentu bagi KPM hal ini menjadi pertanyaan dan ada rasa was-was tentunya bila bantuan selama ini yang dirasakan sangat membantu perekonomian dalam rumah tangga. Nah, bagaimana sebenarnya kejelasannya? Apakah pemerintah masih menyiapkan anggaran bansos di tahun 2023? Nah, mungkin teman-teman sebagai pengobat rasa penasaran kita mengutip berita dari beberapa waktu lalu mengenai anggaran bansos 2023. Pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar 479,1 triliun untuk perlindungan sosial atau Perlinsos pada tahun 2023. Anggaran ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga miskin dan rentan miskin atas terjadinya resiko sosial, teman-teman. Nah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata berharap bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Untuk itu, pihaknya akan melakukan peningkatan dan perbaikan data. Menurutnya, data yang tidak akurat menyebabkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Tutur Isa saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI. Bahwasanya ada tantangan akurasi data terutama penerima Perlinsos. Sinergi Perlinsos harus ditingkatkan dan belum terukur dan struktur dan Perlinsos yang adaptif dalam menghadapi krisis di masa yang akan datang. Menurutnya lagi, selain memperbaiki akurasi data, terdapat tantangan lain dalam penyaluran Perlinsos kepada masyarakat. Di antaranya, pemberian program Perlinsos belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi yang terukur dan terstruktur. Dan diperlukan Perlinsos yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi krisis di masa depan. Untuk itu, pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan penyaluran Perlinsos di tahun depan agar penyalurannya dapat sesuai dengan harapan.
yakni melakukan perbaikan data dan penargetan program Perlinsos melalui pembangunan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Nah, Reksosek ini adalah dilaksanakan di bulan kemarin ya teman-teman, sekitaran tanggal 15 Oktober hingga 14 November. Nah, dari hasil itu akan ada gambaran tingkat perekonomian masyarakat dan akan menentukan bansos ke depannya. Menurut Dirjen Anggaran Isa Rahmatarwata, akan ada penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan dan PKE. Nah, penguatan Perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas dan dukungan pelaksanaan Perlinsos yang adaptif terhadap krisis. Isa memaparkan anggaran Perlinsos sebanyak 479,1 triliun tersebut akan disalurkan ke beberapa program, diantaranya untuk program Keluarga Harapan PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat KPM, program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, program Kartu Prakerja 500.000 peserta, subsidi listrik 40,7 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg 8 juta MT, dan subsidi bantuan uang muka perumahan 220.000 unit rumah. Untuk diketahui, anggaran Perlinsos tahun depan turun sebanyak 23,5 triliun dibandingkan tahun ini sebesar 502,6 triliun. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ini memberi kejelasan bahwa tahun 2023 masih tetap ada bansos PKH, program sembako dan subsidi listrik serta LPG 3 kg. Namun ada yang mengkhawatirkan di sini ya teman-teman. Bagi teman-teman keluarga penerima manfaat usia 40 tahun ke bawah, apakah betul akan digraduasi di tahun 2023? Terkait hal ini, penjelasan lengkap Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini yang akan hapus penerima PKH dan BPNT di bawah umur 40 tahun. Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial Republik Indonesia bakal menghapus data warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun dalam bantuan sosial atau bansos reguler, yakni bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Menteri Sosial menjelaskan jika para KPM PKH maupun BPNT dengan usia di bawah 40 tahun akan diberi pelatihan, bukan uang. Program yang disiapkan yakni pemberdayaan ekonomi bernama Program Kewirausahaan Sosial atau PROKUS. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi agar tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah. Jadi yang anak-anak muda usianya 30 hingga 40 itu kami buatkan program. Kalau mereka terima bansos PKH dan BPNT itu cuma Rp450.000 per bulannya, itu tidak akan membuat mereka sejahtera, ujar Menteri Sosial Tri Risma hari ini dilansir media Blora dari beragam sumber pada pertengahan tahun 2022 lalu. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Kemensos mengeluarkan kebijakan terbaru dengan menghentikan bantuan sosial bansos reguler yakni program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT kepada keluarga penerima manfaat KPM maupun warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun. Para KPM tersebut akan dialihkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi bernama Program Kewirausahaan Sosial atau PROKUS. Nah, program ini diharapkan bisa menciptakan kemandirian ekonomi agar tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, ini mungkin jadi catatan ya untuk sampai saat ini bahwasanya program yang baru dibuat oleh Kementerian Sosial yakni PROKUS. Belum ada petunjuk resmi dari Kementerian Pusat. Yang jelas hingga saat ini kebijakan itu belum ada surat resminya. Kementerian Pusat mengeluarkan surat keputusan di mana ada 3 dirjen yang akan menangani program sembako dan PKH seperti Direktorat Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jaminan Sosial, dan Direktorat Pemberdayaan Sosial. Saat ini dengan adanya beberapa direktorat yang menangani bansos PKH tersebut, dimungkinkan program PROKUS tadi berasal dari salah satu direktorat tadi. Namun, hingga saat ini informasi tentang program dalam pemberdayaan ekonomi tersebut belum ada regulasi ke kabupaten dan kota.
Maka dari itu, belum bisa disimpulkan ya teman-teman, sebab hingga saat ini belum ada surat resmi atau regulasinya tentang program apapun itu. Aturan ataupun regulasi dari Kementerian Pusat yang menyatakan siapa-siapa saja keluarga penerima manfaat KPM yang datanya akan dihapus dari penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH atau sembako, belum ada informasi resminya. Bahkan kriteria-kriteria yang bagaimana data yang akan dihapuskan, itu semuanya ditetapkan oleh Kementerian Pusat. Untuk memastikan bahwa program apapun itu atau penghapusan data warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun harus ada surat resmi dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Sebab berdasarkan surat resmi itu akan ada petunjuk teknis pelaksanaannya dan siapa saja yang mendapatkannya. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya yang belum berlangganan. Komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan di bawah kolom video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.